Anda pasti pernah lihat kan sebuah kampanye online yang like-nya ribuan bahkan jutaan. Terus mikir, wah ini sih sukses banget ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan apakah popularitas di permukaan itu beneran sama dengan dampak nyata? Yuk kita mulai. Kita semua tahu ceritanya. Ada konten yang viral, jutaan views, ribuan likes, angkanya gila-gilaan. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan tanya, semua angka itu sebenarnya berarti apa sih? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan bahas satu hal yang sering banget kejadian, yaitu jebakan metrik popularitas. Dan percayalah, gampang banget loh kejebak di sini. Jadi, kenapa ini disebut jebakan? Gini deh, jujur aja, ngelihat angka besar itu kan rasanya enak. 1 juta views, siapa yang nggak seneng? Masalahnya, perasaan seneng itu seringkali bikin kita lupa sama tujuan kita yang sebenarnya. Coba deh lihat perbandingan ini. Intinya, ada 2 cara buat ngukur keberhasilan. Di satu sisi, ada metrik yang cuma ngukur riak di permukaan, popularitas yang semu. Di sisi lain, ada metrik yang ngukurnya jauh lebih dalam, sampai ke perubahan perilaku yang nyata. Yuk, kita kupas satu-satu, mulai dari yang pertama. Oke, sekarang kita fokus ke biang keroknya nih, metrik popularitas. Mungkin Anda pernah dengar istilah kerennya vanity metrics. Tapi sebenarnya apa sih itu? Gampangnya gini, bayangin aja gula kapas. Kelihatannya gede, keren, bikin kagum, pas digigit isinya angin doang. Nah, itulah vanity metrics. Kelihatannya bagus di laporan, tapi isinya kosong, nggak ada substansinya. Dan contoh paling klasiknya apa? Ya ini dia, jumlah likes dan jumlah followers. 2 angka yang sering banget bikin kita terobsesi, angka yang kita kejar mati-matian cuma buat dipamerin. Disinilah masalah utamanya. Sebuah like itu kan gampang banget ya. Cuma butuh sepersekian detik sambil scroll-scroll doang. Orang bisa aja ngasih like tanpa beneran baca, apalagi sampai paham pesannya. Itu cuma ketertarikan sesaat, bukan sebuah komitmen. Oke, cukup ngomongin jebakannya. Sekarang, solusinya gimana? Bagaimana cara kita ngukur sesuatu yang beneran penting? Nah, jawabannya ada di metrik dampak. Atau kalau dalam bahasa Inggris, impact metrics. Nah, impact metrics ini benar-benar ngubah permainannya. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak orang yang lihat, tapi seberapa dalam interaksinya. Bukan lagi mereka nonton atau enggak, tapi mereka jadi peduli enggak? Perilaku mereka berubah enggak? Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Nah, kalau Anda butuh patokan nih, ada angka saktinya. Coba deh lihat engagement rate kampanye Anda. Kalau angkanya di atas 3%, itu sinyal yang kuat banget kalau konten Anda itu beneran klik, beneran nyambung sama audiens, bukan cuma numpang lewat. Ini target yang bagus banget. Anggap aja ini kayak kotak peralatan Anda buat ngukur dampak. Ada engagement rate buat lihat sedalam apa obrolannya, ada jumlah shares buat ngukur seberapa jauh pesan Anda nyebar. Favorit saya pribadi, jumlah saved. Itu artinya audiens Anda bilang, wah ini penting, gue simpen nah. Dan puncaknya, tentu aja, conversion rate. Bukti nyata kalau ada aksi yang terjadi. Dan ini ada contoh nyata yang, wah ngeri banget. Bayangin ya, ada kampanye di TikTok. Jutaan views, kelihatannya sukses banget kan? Tapi pas digali lebih dalam, engagement rate-nya kurang dari 0,1%. Artinya apa? Dari segitu banyak yang nonton, yang peduli hampir 0. Hasil akhirnya, gagal total. Jadi, poin utamanya adalah punya jutaan followers atau views itu ya nggak ada gunanya sama sekali kalau nggak ada satupun yang berinteraksi. Apalagi kalau nggak ada yang mengubah perilaku mereka di dunia nyata gara-gara pesan yang Anda sampaikan. So, kesimpulannya gimana? Semua yang kita bahas ini bukan lagi soal tips dan trik ya. Ini soal pergeseran cara berpikir. Pergeseran paradigma yang fundamental banget tentang cara kita melihat keberhasilan sebuah kampanye. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Fokusnya udah geser. Dunia promosi yang modern udah nggak lagi nanya berapa banyak orang yang lihat konten ini, tapi nanyanya berapa banyak orang yang perilakunya berubah setelah lihat konten ini. Pada akhirnya pilihannya simpel banget kan? Anda mau ngumpulin penonton yang pasif aja, atau Anda mau menginspirasi orang untuk bertindak nyata? Tahu kalau ada satu orang yang ngesimpen, nge-share,
atau ngeklik link Anda, itu jauh lebih berharga daripada 1000 views yang cuma lewat gitu aja. Jadi, nanti kalau Anda lihat laporan kampanye lagi, coba tanyakan ke diri sendiri. Angka mana sih yang sebenarnya saya kejar? Angka yang cuma bikin saya kelihatan bagus, atau angka yang beneran ngasih hasil? Pilihan ada di tangan Anda.